Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Amelia dari Lokal Ekonomi Syariah AF. Saya dari kelompok 4 akan mencoba menjelaskan materi tentang hukum kepailitan. Bagian yang akan saya jelaskan adalah bagian A dan bagian B. Bagian yang pertama adalah tentang pengertian dan pengaturan kepailitan. Istilah pailit jika ditinjau dari segi istilah dapat dilihat dari pembendaharaan bahasa Prancis, Belanda, Latin, dan Inggris dengan istilah yang berbeda-beda. Namun, pengertian kepailitan secara yuridis dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dinyatakan bahwa kepailitan adalah sisa umum atas semua harta kekayaan debitur pailit yang kepengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawasan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan pengertian kepailitan menurut Kartono adalah suatu sitaan dan eksekusi atas semua harta kekayaan debitur untuk kepentingan kreditur-kreditur, yang dimana debitur dinyatakan pailit dan memiliki piutang terhadap kreditur. Nah, di sini juga pengaturan kepailitan itu pemerintah melakukan beberapa kali revisi. Akhirnya pada tanggal 18 Oktober 2004, DPR mengesahkan hukum undang-undang baru tentang kepailitan, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dalam Islam, istilah kepailitan itu disebut juga dengan istilah at-taflis. Jadi orang yang valid itu disebut muflis, yang dimana seseorang yang memiliki hutang itu lebih besar daripada aset yang ia miliki. Sedangkan dalam konteks ekonomi, pailit adalah seseorang yang memiliki hutang lebih besar daripada harta yang ia miliki. Sedangkan bagian yang kedua adalah tentang syarat-syarat permohonan pernyataan pailit. Di sini dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ada beberapa syarat. Yang pertama adalah syarat memiliki kreditur A2 atau lebih. Yang kedua adalah syarat harus adanya utang. Dan yang ketiga adalah syarat cukup satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Lina Vicky Aristi akan menjelaskan yang bagian C, yaitu pihak yang dapat dinyatakan pailit. Yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu orang perseorangan, baik laki-laki maupun perempuan yang telah menikah maupun belum menikah. Jika permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh debitur perseorangan yang telah menikah, maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri, kecuali antara suami istri disebut tidak ada percampuran harta. Yang kedua, perserikatan dan perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya. Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing perseorang yang secara tanggung rentang terkait untuk seluruh utang firma. Yang ketiga, perseorangan, perkumpulan, koperasi maupun yayasan yang berbadan hukum. Dalam hal ini berlakulah ketentuan mengenai kewenangan masing-masing badan hukum sebagaimana diatur dalam anggaran dasarnya. Yang keempat, harta peninggalan. Yang selanjutnya yaitu yang D, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit. Sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah sebagai berikut. Yang pertama, debitur sendiri pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Yang kedua, seorang kreditur atau lebih pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Yang ketiga, kejaksaan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Yang keempat, otoritas jasa keuangan.
Akibat hukum putusan pailit. Akibat kepailitan diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Kepailitan, yaitu meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Menurut Fred Tumbuhan, pernyataan pailit berakibat bagi kreditur dan debitur, yaitu yang pertama akibat hukum bagi debitur pailit dan hartanya. Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Namun ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap yang pertama, benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur, dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitur dan keluarganya yang terdapat di tempat itu. Yang kedua, segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu, atau uang tunjangan sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas. Yang ketiga, uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang. Yang kedua, akibat hukum bagi kreditor pailit. Akibat pernyataan pailit bagi kreditor adalah kedudukan para kreditor sama dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi bodel pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing. Namun demikian, asas tersebut mengenal pengecualian, yaitu golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan PKPU dan peraturan perundang-undangan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufik Al-Fikri akan melanjutkan penjelasan tentang hukum kepailitan, yaitu bagian pemberesan harta pailit. Pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator melalui pengawasan dari hakim pengawas. Pengertian kurator terdapat di dalam pasal 1 angka kelima Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, di mana kurator adalah badan harta peninggalan atau perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta dari debitor yang pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kurator merupakan satu pihak yang sangat penting peranannya dalam proses penyelesaian kepailitan. Kurator ini diangkat oleh pengadilan dengan tugas utamanya yaitu mengurus dan membereskan harta yang pailit. Dalam pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, di mana di situ disebutkan yang dapat bertindak menjadi kurator adalah yang pertama Balai Harta Peninggalan atau BHP. Yang kedua, kurator lainnya yang diangkat sesuai dengan undang-undang tersebut. Selanjutnya, bagian tentang berakhirnya kepailitan. Dalam kepailitan dimungkinkan adanya suatu perdamaian, di mana perdamaian itu adalah suatu perjanjian antara debitur pailit dengan kreditor, yang mana menawarkan pembayaran sebagian dari utangnya dengan syarat bahwa setelah melakukan pembayaran tersebut ia dibebaskan dari sisa utangnya, sehingga ia tidak mempunyai utang lagi. Ketentuan perdamaian sebagaimana diatur dalam bagian ke-6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, pasal 144, di mana menjelaskan bahwa debitur pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditor.
Yang mana rencana perdamaian bila diterima apabila disetujui dalam rapat kreditor oleh lebih dari setengah dari jumlah kreditor dan juga mewakili paling sedikitnya 2/3 dari jumlah seluruh piutang. Maka dari itu perdamaian ini sesuai dalam pasal 151 UUK PKPU, perdamaian ini mengikat dari semua kreditor, termasuk kreditor yang tidak memberikan suaranya atau tidak hadir juga, dan juga yang tidak menyetujui perdamaian tersebut. Nah, apabila perdamaian tersebut dibatalkan, maka kepailitan dibuka kembali seperti semula. Nah, apabila dibuka lagi seperti semula, maka tidak dapat ditawarkannya perdamaian untuk kedua kalinya. Demikianlah yang dapat saya jelaskan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.